Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri, untuk kita masih bisa mengisi koper-koper kita untuk persiapan akhirat kita sebelum kita dipanggil oleh Allah. Insya Allah luar biasa pagi hari ini Allah beri kita kesempatan untuk kita masih mendalami ayat-ayat Allah dan menambah ilmu kita dalam memperbaiki agama kita. Baik, Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Wahid Rahman, kajian Tazkiyatun Nafs ya. Kalau nggak salah bulan yang lalu mengenai tanda-tanda bahagia, sekarang mungkin lanjutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan alat tulis, persiapan hati kita untuk kita bisa menerima kajian-kajian dari Ustadz kita. Sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas nikmat karunia-Nya. Pada pagi ini kita diberi oleh Allah nikmat iman Islam sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian virtual ini. Mudah-mudahan bersama kita dalam kajian virtual ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebelum bab kajian kita mulai, ada dua hal ingin saya sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada bulan lalu. Ya, saya tidak bisa hadir. Mungkin ayah bunda sudah menunggu. Maafkan anak. Ya, mudah-mudahan ayah bunda memaafkan semua. Ya. Kadang-kadang rencana kita tuh baik kali, tapi Allah menentukan berbeda. Tapi ini bukan alasan. Tapi saya yakin bahwa orang mukmin pasti memaafkan. Iya, sudah Ini dimaaf. ini setengah maksa jadinya. Maksa dimaafkan. Karena Iya. takut itu dosa adalah dosa kepada manusia. Ya. Dosa kepada Allah itu mudah sekali. Tinggal datang kepada Allah, mohon ampun, selesai. Makanya ulama mengatakan, "Idza kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut." Dosa antar manusia dengan Allah yang tidak ada kaitan dengan orang lain, syaratnya cuma tiga. Selesai tiga, kelar sudah. Apa itu? Yang pertama, ayyuqli'ah anil ma'siyah. Udah berhenti dari dosa itu. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Ada satu penyesalan mendalam karena telah melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Ada tekad mendalam untuk tidak mengulangi kembali. Andai kata pun terulangi, dia kembali datang kepada Allah karena dia yakin Allah Maha Pengampun, itu pun diampuni oleh Allah. Sehingga muncul ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Quran surat 39
Ya, ayat 53. Az-Zumar 53. Betul. Monggo ya. Ya, baik. Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jika dosa itu berkaitan dengan Allah. Tapi jika dosa itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ditambah satu. Ayyabra'ah. Apa itu ayyabra'ah? Membebaskan diri. Oleh karenanya, dosa kepada manusia itu agak berat. Sehingga ada satu pertanyaan Rasul kepada para sahabat. Tahukah kalian apa itu muflis? Atadaruna mal muflis? Tahu kalian apa itu orang bangkrut? Kata sahabat, orang yang tak punya ini, tak punya itu, tak punya ini. Kata Nabi, tidak. Orang bangkrut itu adalah orang yang kelak datang kepada Allah di hari kiamat dengan pahala salat yang begitu banyak, dengan pahala sodako, pahala puasa, pahala haji. Tapi bersama itu, dia membawa dosa kesalahan kepada saudara muslimnya. Dia ambil hak muslimnya, dia dolimi hak muslimnya, dia sakiti hak muslimnya. Karena itu kemudian dia bangkrut. Karena apa? Kebaikan yang dia telah berikan, yang telah lakukan, akan diberikan kepada orang yang didolimi, disakiti, dikecewakan. Kalau itu cukup, maka kalau tidak cukup, keburukan orang itulah yang diberikan kepada si pelaku. Kenapa kita begitu takutnya melakukan dosa kepada manusia? Membuat kecewa manusia. Kalau kita bisa bikin tersenyum, kenapa kita mesti bikin menangis? Cuma kadang-kadang hal itu tidak terhindari karena satu hal dan hal lain. Itulah lagi namanya manusia. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Ya, namanya manusia itu adalah tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Tapi tidak kemudian ini menjadi dalil saya, ya, agar bisa dimaklumi begitu. Tapi tetap minta maaf. Ini kekhawatiran dan ketakutan yang sangat mendalam. Bisa saja ibadah kita tak pernah mengantarkan kita ke surga oleh karena kesalahan kita kepada sahabat dan saudaranya. Kalau Rasul pernah berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, sekalipun engkau hanya sekedar tersenyum ketika berjumpa dengan sahabatmu. Kalau kebaikan kecil tak boleh kita remehkan, lalu bagaimana kita meremehkan perbuatan kecil yang keliru? Saya ulangi, kalau perbuatan baik sekecil apapun tak boleh kita remehkan karena nilainya begitu besar di hadapan Allah. Lalu bagaimana kita meremehkan perbuatan jahat tidak baik sekecil apapun? Saya khawatir hal itu menjadi pengantar kita ke nerakanya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia pernah mengatakan, Ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar, atau biman tahrumu alaihi nar. Kata Nabi, maukah kalian kuberitahu orang yang tidak akan pernah masuk neraka dan neraka Allah haramkan menyentuh orang tersebut. Ternyata 4 hal yang Allah sampaikan tidak ada yang berkenaan dengan ibadah. Semuanya berkenaan dengan sosial. Saya ulangi, Nabi bersabda, maukah kalian kuberitahu seorang yang tak akan pernah masuk neraka dan neraka diharamkan oleh Allah untuk menyentuh orang tersebut. Siapa dia yang pertama? Tahrumu ala kulli qarib. Neraka diharamkan dan orang ini tak boleh masuk neraka. Siapa dia? Yang pertama adalah orang yang dicintai karena dia baik. Seseorang yang dicintai karena dia baik. Orang yang nice. Orang yang selalu dirindukan kehadirannya. Orang yang dicintai karena dia baik. Ayah bunda,
Banyak loh ayah bunda orang dicintai orang pun, tapi belum tentu karena dia baik. Mungkin karena dia populer, mungkin karena dia kaya, mungkin karena dia punya jabatan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah orang ini dicintai orang karena dia baik. Yang keberadaannya dirindukan, ketidakhadirannya dinantikan, yang keberadaannya membawa bahagia saudaranya. Inilah yang kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Andaikan tidak bisa memberi manfaat pada orang lain, janganlah bikin orang lain susah. Kalau kita tidak bisa bikin orang tertawa dan tersenyum, setidaknya jangan pernah bikin orang kecewa. Itulah seorang muslim yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Itulah yang membuat kadang-kadang kita takut saat kita membuat keliru kepada sahabat dan saudara kita. Jadi orang yang dicintai orang karena baik. Kalau begitu tugas kita cuma satu ya. Yuk kita berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan kita tidak pernah usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak sama kita. Saya ulangi, tugas kita hanya berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan kita tidak usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak terhadap kita. Yang kita tahu hanya satu, saya ingin berbuat baik. Hanya itu seorang muslim. Jangan pernah berkata, bagaimana saya akan berbuat baik kepadanya kalau dia tidak pernah baik sama saya. Andaikan kita berlaku sama dengan mengatakan, saya tidak akan pernah berbuat baik kepada dia karena dia tidak pernah baik kepada saya. Lalu bedanya kita dengan dia apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat 41 ayat 34, 35. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Monggo. Surat Fusilat ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Ayat 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Allah berfirman, tak sama kebaikan dan keburukan. Saya ulangi, tidak sama kebaikan dan keburukan. Lalu bagaimana kita mau berkata, dia tidak pernah berbuat baik kepada saya. Karenanya saya tidak pernah mau berbuat baik dengannya. Lalu apa sesungguhnya bedanya kita dengan dia? Padahal Allah berfirman, tak sama kebaikan dan keburukan. Responlah setiap keburukan itu dengan cara yang baik. Oh iya, dia berbuat buruk sama saya. Tapi saya tak ingin membalas keburukan dia. Saya hanya ingin membalas keburukan dia dengan kebaikan. Dia nanti makin besar kepala. Insya Allah kepalanya tidak mungkin nambah besar. Karena pahala tidak mungkin salah alamat. Berat Ustadz? Iya. Karenanya Allah berfirman di ayat selanjutnya itu. Apa kata Allah? Yang demikian tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang memiliki kesabaran. Demi Allah, kita tidak mungkin bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan saat kesabaran tidak ada pada diri kita. Yang membuat kita bisa membalas setiap keburukan orang dengan kebaikan karena melekat kesabaran pada diri kita. Karena itu Allah Ta'ala, Rasulullah SAW yang mulia mengatakan, tak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Saya ulangi,
Tak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Kesabaran itu mutiara yang tak ada nilainya. Tak ada nilai harganya, begitu sangat luar biasa. Itu adalah kekayaan terbesar yang dimiliki seseorang jika kesabaran melekat pada dirinya. Bun, semua orang bisa sholat, semua orang bisa sodako, yang penting dia punya uang. Semua orang bisa baca Quran, semua orang bisa umrah, semua orang bisa haji. Tapi tidak semua orang bisa sabar. Kita seringkali menyimpan rasa dalam hati kita, rasa amarah kepada seseorang karena kita kecewa. Kenapa itu terjadi? Kesabaran tak ada pada diri kita. Tahukah ya Bunda, tak ada nilai ibadah yang nilainya itu lebih besar daripada sabar. Allah Ta'ala berfirman pada surat 39 ayat ke-10. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Monggo ya. Surat Az-Zumar ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, dia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Insya Allah. Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kenapa ya Bunda? Karena sabar itu berat. Sebegitu beratnya sabar itu, sampai-sampai ulama berkata, apa kata ulama? As-sabr kas-sabri murrun fi madaqati, walakin ahla awakibuhu minal asal. Sabar itu pahit sekali. Seperti buah yang terpahit yang ada di dunia. Sehingga tak seorang pun yang mau memakannya. Tapi hasil dari sabar jauh lebih manis daripada madu sekalipun. Berat, lelah, capek saat menghadapi kesabaran. Tapi tunggulah, buah dari kesabaran jauh lebih manis daripada madu. Sabar nilainya tanpa batas. Semua orang bisa sholat, tapi tak semua orang bisa sabar. Jadi kalimat sabar itu ada batasnya tuh salah banget ya Ustaz. Sesungguhnya orang yang mengatakan sabar berbatas, dialah orang yang sesungguhnya tak pernah sabar. Masya Allah. Karena Al-Quran mengatakan pada surat 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru Itu warabitu. Monggo. 3.200. Surat Al-Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Saya ingin sampaikan begini. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Sabarlah engkau. Apakah selesai Allah mengatakan demikian? Tidak. Kuatkan kesabaranmu. Ini indikasi bahwa sabar tak berbatas. Bukan hanya itu, Allah bilang lagi. Di situ kata bersiap siaga. Makna letterleknya bukan bersiap siaga. Ikatlah kesabaran itu. Ikat. Rabit itu artinya ikat kesabaran itu. Kenapa? Karena yang membuat kita tidak sabar datang bertubi-tubi, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Saat sabar tidak terikat pada diri kita dan lepas, maka hancurlah diri kita. Sabar. Ini bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Karena itu nilainya begitu besar di hadapan Allah. Karena itu di dalam Al-Quran Allah katakan, hai Anda orang mengatakan bertakwa. Ingatlah indikator ketakwaan itu adalah Anda harus dermawan.
Yang kedua, Anda harus tidak emosional, mampu bersabar. Yang ketiga, tanamkan pada diri Anda pemaaf. Itulah yang dicintai oleh Allah. Bagaimana sholatmu luar biasa. Bagaimana baca Quranmu luar biasa. Tapi bersama itu, Anda begitu pelitnya. Lalu beriringan dengan itu, Anda sangat emosional, tidak punya kesabaran. Bersama itu pula, Anda begitu pendendamnya sehingga Anda tidak punya rasa maaf kepada orang lain. Seolah-olah orang itu selalu bersalah dan Anda tidak pernah bersalah. Al-Quran, surat 3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Monggo. Surat Ali Imran ayat 130, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Salah ya? 134 ya? 134 ya. Yaitu ini orang-orang yang mukmin ya. Maghfiratun. Oke. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Itulah orang bertakwa. mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita ini unik. Kita sering mengklaim diri kita bertakwa, tapi indikator ketakwaan tidak pernah melekat pada diri kita. Sampai para ustadz sekalipun, orang semua boleh berteriak, saya orang mukmin, saya orang bertakwa. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita, apakah indikator ketakwaan itu ada pada diri kita? Karena orang bertakwa itu indikatornya, kata Allah dalam ayat ini, satu, dia mesti dermawan. Dia tidak pelit. Dia tidak banyak berhitung pada persoalan harta. Yang kedua, orang bertakwa itu adalah orang yang tidak emosional, yang punya kesabaran kuat, yang pakaian sabar itu selalu ada pada dirinya. Bagaimana, wahai suami, kita mengklaim diri kita bertakwa, tapi kita emosional, emosi. Kemudian yang kedua, yang ketiga apa? Dia tak pernah menyimpan sakit hati di dadanya, sehingga dia tidak menjadi orang yang pendendam. Apa kata Allah? Dia pemaaf orang bertakwa itu. Coba renungkan ayah bunda. Yang memberi hidup buat kita adalah Allah. Yang menyirami kita setiap hari dengan kenikmatan-kenikmatannya adalah Allah. Yang memberikan kita kebaikan ini adalah Allah. Sementara kita banyak sekali salah kepada Allah. Saat kita meminta maaf, Allah tak pernah tutup tangannya untuk memaafkan kita. Lalu apa yang sudah kita berikan kepada istri, suami, dan orang-orang? Lalu saat mereka salah, pantaskah kita berkata, saya tidak akan maafkan dia? Sudah lebih hebatkah kita dari Allah? Yang merahmati kita segalanya Allah. Yang memberi kita segalanya Allah. Yang menaburkan cinta. Apapun yang kita inginkan adalah Allah. Saat kita banyak keliru dan kita mohon kepada Allah, Allah tak pernah tutup tangannya. Sementara kita tak banyak memberi kepada siapapun. Lalu saat orang itu salah, pantaskah kita berkata, saya tidak akan maafkan engkau sampai mati. Masya Allah. Sudah lebih hebatkah kita dari Allah? Inilah tazkiyatun nafas. Dari itu saya menunggu kajian ini. Kenapa? Karena saya sudah buat kecewa bulan lalu. Yang saya cuma takut satu. Andaikan saya mati saat itu dan tidak sampai hari ini ketemu. Dan bunda merasa sakit hati. Masya Allah.
Ustadz, saya sudah nunggu dari setengah enam. Ustadz tak tiba-tiba. Astagfirullah, tak terbayang gitu. Jadi ayah bunda sekalian, itulah dosa kepada manusia ya. Jadi tadi dibilang apa? 4 orang yang tak akan masuk neraka. Dan neraka Allah haramkan menyentuh orang tersebut. Yang pertama, siapa tadi? Adalah orang yang Orang dicintai yang dan dia baik. baik. Jadi kalau begitu, yuk kita berbuat baik aja ya. Udah deh, nggak usah peduli orang mau baik atau tidak. Yang penting saya mau berbuat baik. Karena pahala nggak mungkin salah alamat, ayah bunda. Jangan pernah berkata, kalau saya berbuat baik, Ustadz, dia nggak pernah baik. Makin jadi dia, Pak Ustadz. Insya Allah nggak bakal jadi apa-apa. Nggak mungkin jadi megaloman lah. Yaudah kita berbuat baik aja. Maka saya sarankan nih Bun, mohon maaf lahir batin. Ayah bunda ini kan bukan sudah sepuh ya, tapi artinya sudah banyak ya umurnya ya bunda ya, ayah bunda ya. Jadi eh, mencoba mulai meminimalisasi mendengar hal-hal yang membuat hati kita tak nyaman, ada kesel. Seperti apa? Misalnya nonton debat, pilkada, udahlah, ngotori hati. Gak ada manfaat. Baca Quran aja, baca Quran saja. Nggak ada manfaatnya. Ngotor-ngotorin hati. Baik, yang kedua, siapa kata Rasulullah? Yang kedua adalah hayyin, orang yang rendah hati. Tak ada kesombongan pada dirinya. Itulah orang yang tak boleh masuk neraka. Bahkan neraka itu Allah haramkan menyentuh orang tersebut. Tapi kita sering tidak sadar. Kesombongan itu sering melekat pada diri kita. Kita merasa lebih. Kita merasa lebih keren. Yang paling tidak disadari ayah bunda, tahu ndak? Kesombongan merasa paling orang yang beriman, merasa paling taat, merasa paling bertakwa, merasa paling bersih. Masya Allah. Ada ungkapan ulama yang sangat indah. Ulama ini berasal dari kota Basrah. Bernama Ibrahim bin Adham. Beliau berkata, Ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Hati kalian itu mati. Salah satu penyebabnya, kalian terlalu sibuk dengan aib, keliru saudara kalian. Tapi kalian lupa dengan aib serta keliru kalian sendiri. Kita asik dengan aib orang, tapi kita tak pernah punya kecerdasan untuk melihat aib kita sendiri. Kalau kata orang Indonesia gimana? Gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di ujung lautan nampak. Kenapa? Karena kita hanya punya kecerdasan untuk mengkoreksi dan melihat orang, tapi kita tak punya kecerdasan untuk mengkoreksi dan melihat kurang kita. Inilah yang diwanti-wanti oleh sahabat Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, introspeksi diri sebelum kelak kalian dihisab oleh Allah. Bun, yuk asikkan diri kita dengan menilai diri kita sendiri akan kejelekan kita. Yuk jangan pernah cerdas melihat dan menilai kesalahan orang. Melihat kesalahan orang tak akan pernah merubah diri kita untuk jadi lebih baik. Tapi melihat kesalahan diri kita, itu yang akan pelan-pelan membuat diri kita menuju arah yang lebih positif. Orang yang rendah hati. Kesombongan hanya akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Rasulullah yang mulia mengatakan dari Ibnu Mas'ud, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Takkan masuk surga orang yang tersimpan dalam hatinya kesombongan, walau hanya seperti atom. Kenapa? Sombong adalah pakaian Allah, bukan pakaian kita seorang hamba.
Kita ini tidak punya kekuatan apapun. Kita tidak punya kemampuan apapun andai kata Allah tidak memberinya. Kalau kita sadar semua pemberian Allah, lalu apa yang mau kita sombongkan? Dan kesombongan itu tahukah? Membuat kita ditutupi dari kebenaran. Yuk ikut kajian yuk. Enggak lah, saya nggak mau ikut. Kajiannya gitu-gitu saja. Merasa dirinya hebat. Merasa dirinya luar biasa. Yang seharusnya dia mendapatkan informasi Al-Quran dan hadis tentang kebaikan. Dia tidak mendapatinya karena kesombongan yang menutupi dirinya. Merasa paling hebat, merasa paling keren. Sombong. Wa ghamtun nas. Dan sombong itu tahu kaya bunda, membuat seseorang mudah sekali menyepelekan orang. Padahal kita diajarkan ya, bagaimana cara kita menghargai orang. Dan bagaimana kita selalu melihat diri kita tak pernah lebih hebat daripada orang. Tapi hari ini kita selalu membalik. Kita suka menyepelekan orang dan merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Dan demi Allah, kesombongan itu hanya membuat seseorang lelah, capek. Saya ulangi, kesombongan itu hanya membuat seseorang menjadi lelah, capek. Kenapa ya Bunda? Karena orang yang sombong itu akan sangat sibuk menghias dirinya agar selalu nampak lebih baik daripada orang lain. Tapi orang yang hidup tanpa kesombongan, maka dia akan hidup apa adanya. Karenanya hidupnya selalu nyaman, nikmat, easy going, tidak perlu memaksa, tak perlu mengada-ngada yang tidak ada. Tapi kesombongan, capek, lelah, karena sibuk menghias diri dan memaksa diri untuk mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah ada. Bahkan memaksakan dirinya untuk mampu padahal tak punya kemampuan. Itulah kesombongan, membuat capek, lelah. Orang yang tidak punya kesombongan nikmat hidupnya karena dia hidup apa adanya, tak perlu mengada-ngada yang tidak ada. Sehingga hidup tidak lelah, nyaman, easy going. Karena itu Islam ajarkan kita, yuk jangan pernah menyepelekan orang. Quran surat 31 ayat 18 sampai 19. Allah Ta'ala berfirman, ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Surat Luqman ayat 31. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan Ayat ya, surat 31 ayat 18 sampai Oh, 19. maaf, maaf, 18. Iya ya. Surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Apa kata Allah? Jangan pernah kau memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombong. Yuk, intip diri kita sedikit yuk. Yuk, intip diri kita sedikit. Saat kita berjumpa dengan orang-orang yang kita anggap hebat, kita tatap wajahnya, kita menunduk di hadapannya, iya baik. Tapi coba tanyakan pada diri kita, intip diri kita saat kita berjumpa dengan keamanan komplek, dengan tukang sampah, bahkan kita bicara tak pernah melihat wajahnya.
Jangan pernah kau palingkan wajahmu di hadapan manusia karena engkau merasa lebih hebat, kastamu lebih tinggi. Kan begitu ya? Apa kata Allah? Jangan kau berjalan di muka bumi dengan angkuh, merasa paling hebat, merasa paling pinter, merasa paling soleh, merasa paling kaya, paling terhormat, sehingga kita menyepelekan orang. Allah tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Lalu bagaimana kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi yang kita cintai tidak pernah mencintai kita? Karena akhlak kita, kesombongan kita, itu yang disebut cinta bertepuk sebelah tangan. Semua orang mengatakan saya cinta Allah, tapi belum tentu Allah mencintainya. Oleh karena perangainya tidak sesuai dengan apa yang Allah cintai. Betul kayak? Berapa banyak orang mengatakan cinta, tapi yakinkah sudah dicintai? Bukankah itu cinta yang disebut bertepuk sebelah tangan? Kenapa? Karena kita selalu melakukan apa yang dibenci oleh yang kita cintai. Lalu bagaimana kita akan meraih cintanya? Kita sombong, kita angkuh. Allah tidak suka. Lalu Allah bilang apa? Selanjutnya, janganlah kau berjalan di muka bumi, sungguh Allah tidak menyukai. Allah mengatakan pada selanjutnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Waqsid fi masyid, sederhanakan dalam berjalan. Waghdud min sautik, lunakkan suaramu. Inna angkaral aswat la sautul hamir, seburuk-buruk suara suara keledai. Kenapa ya Bunda? Suaranya melengking, kencang, tapi nggak bermakna. Kita ini terlalu banyak berbicara, keras berbicara, tapi apa yang kita bicarakan tidak ada nilai sama sekali, bahkan tidak bermakna. Yang penting bicara. Ini yang sering jadi masalah ya. Banyak sekali orang tuh pandai bicara, tapi nggak ada isinya. Saya menyebutnya komunikatif, tapi tidak argumentatif. Kita disuruh berbicara yang ahli komunikatif, tapi argumentatif. Semua bicaranya berbobot. Semua yang keluar dari lisannya penuh makna. Semua yang terutarakan dari lisannya adalah dari pikiran yang matang dan dari hati yang matang. Tidak yang penting asal bicara. Banyak bicara, tapi nggak ada isi. Bahkan bicara apa yang tidak dikerjakan. Kata anak sekarang NATO, no action touch only. Kesombongan. Yang ketiga, orang yang tak boleh masuk neraka adalah layyin. Apa itu layyin? Orang yang lembut. Satu, orang yang dicintai orang karena dia baik. Yang kedua, orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu pasti disukai orang. Pasti dicintai orang. Kalau ada orang tidak suka dengan orang yang rendah hati, orang itu ada penyakit di dalamnya. Semua orang cinta dengan orang yang rendah hati. Tapi bagi orang sombong, jangankan orang baik, orang yang sombong saja tidak suka dengan orang sombong. Padahal sesama sombong, tapi tidak saling menyukai. Lalu muncul kata-kata yang masyhur gimana ya? Al-mutakabbir lil mutakabbiri sodako. Orang sombong sombongin lagi jadi sodako. Saya nggak ngerti dari mana kata ini muncul. Orang sombong sombongin lagi jadi sodako. Demi Allah tipis sekali antara Anda ingin memberi pelajaran dan antara Anda sesungguhnya sombong. Sudahlah jauhi. Tapi dia nanti tidak mendapatkan pelajaran. Urusan dia dengan Allah. Apa urusan kita? Kesal kita dengan kesombongan orang itu. Kalau kita kesal dengan kesombongan orang itu, ada penyakit dalam diri kita. Bukankah apa yang dia lakukan tanggung jawab dia kepada Allah? Apa kemudian dengan kita?
Anda marah karena orang itu sombong. Sombong dia adalah dosa. Amarah kita pun dosa kepada diri kita. Karena kita sudah mengotori hati kita. Saya sering bilang, banyak orang berkata, itu orang sombong amat. Pernah nggak sih kita bertanya, orang itu sombong atau dalam diri kita yang ada penyakit? Orang tuh sombong sekali. Oh, betulkah orang itu sombong? Atau dalam diri kita tersimpan penyakit? Pernahkah kita berkata seperti itu? Ayah bunda, itu ya. Yang ketiga adalah lembut, lain. Islam tak ajarkan kita untuk menjadi orang kasar. Islam tak ajarkan kita kasar perangai, kasar lisan. Kita diajarkan oleh Islam ini kelembutan. Rasulullah SAW yang mulia begitu sangat lembutnya. Pembantunya sahabat Anas pernah berkata, "Mamasistu dibahan au hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma syamamtu raihatan qattu atyab min raihati Rasul wa laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku tak pernah memegang sutra, kata sahabat Anas. Baik sutra itu tebal maupun sutra yang tipis, yang halusnya lebih halus daripada telapak tangan Nabi. Nabi lembut perangainya, lembut tutur katanya, lunak hatinya. Itulah kata Rasulullah. Sangat lembut. Bunda, ayah, begitu lembutnya hati Rasulullah. Ada sebuah kisah. Ada seorang sahabat. Namanya sahabat ini Sa'bi bin Jathamah. Sa'bi bin Jathamah. Beliau datang kepada Rasulullah. Beliau berkata, Ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian faraddahu alayya falamma ra'a ma fi wajhi faqal inna lam narud wa inna hurum wa ana hurum. Apa kata Rasulullah? Itu dulu. Sahabat Sa'bi bin Jassama pernah berkata, satu waktu aku datang kepada Rasulullah membeli hadiah Rasulullah. Hadiah itu kuberikan kepada Rasulullah berupa keledai liar. Lalu saat aku memberinya, ternyata oleh Rasulullah ditolak. Dikembalikan lagi kepada aku. Dan aku kecewa betul. Lalu ketika Rasulullah SAW melihat perubahan wajahku merah karena aku kecewa. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepadaku, wahai saudaraku, sesungguhnya aku bukan tidak menerima pemberianmu, tapi sesungguhnya aku ini sedang berpakaian ihram. Dan orang yang berpakaian ihram ini tidak boleh menyembelih hewan liar. Demi Allah apa yang dilakukan Rasulullah benar. Tapi apakah Rasulullah cuek? Yang penting aku benar. Bodoh amat dengan engkau. Tidak. Tetap Rasulullah jelaskan dengan lembut kepada saudaranya. Karena khawatir saudaranya kecewa. Saudaraku, aku bukan tidak menerima hadiah yang kau berikan. Tapi engkau tahu saudaraku, aku sedang berpakaian ihram. Dan orang yang sedang berpakaian ihram ini tidak boleh menyembelih hewan liar. Tapi apa yang terjadi kepada kita? Karena kita merasa benar, lalu orang itu salah, kita mudah sekali mencela, tidak memberi penjelasan apa-apa, hanya dengan alasan kita benar. Bunda, ayah, sekalipun kita benar, kita perlu memberi penjelasan kepada saudara kita agar saudara kita tidak kecewa dan tidak berburuk sangka kepada kita.
Saya ulangi, sekalipun kita benar, kita perlu memberi penjelasan kepada saudara kita agar saudara kita tidak salah sangka kepada kita dan agar saudara kita tidak kecewa. Kita selalu mengatakan, yang penting kan gue benar. Bukan seperti itu. Iya, kita benar. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa saudara kita kecewa? Pernahkah kita berpikir bahwa saudara kita tersinggung? Kita selalu saja merasa dan menganggap yang penting kan gue benar. Masya Allah. Baik, ayah bunda dipahami? Orang yang lembut, tak ada kasar itu membuat orang datang dengan cinta. Setiap perlakuan kasar dan perkataan kasar hanya menimbulkan kebencian dan antipati. Pelukan dan cinta serta kelembutan itu yang mendatangkan kesadaran kepada hati seseorang. Peluklah dia, rangkullah dia. Jangan kau tendang dia. Taburkan cinta, jangan berikan kebencian. Itulah Rasulullah. Saat Rasulullah mengutus seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal ke daerah Yaman. Pesan Nabi cuma dua. Pesan yang pertama, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah urusannya, jangan kau persulit. Yang kedua, wabashiru wa la tunaffiru. Buatlah orang cinta dengan kebaikan, jangan kau buat orang lari dari kebaikan. Bagaimana caranya membuat orang cinta dengan kebaikan? Tak ada jalan lain dengan budi pekerti, dengan etika, moral, dan kelembutan. Tapi tanpa moral, tanpa kelembutan, tanpa cinta, orang akan lari dari diri kita. Saya bilang nih ayah bunda yang ada di tempat ini. Seandainya saya mengajar ini menggunakan diksi kasar, kata-kata yang kasar. Kira-kira bunda bulan depan masih mau ngaji lagi atau enggak? Siapa yang ngajar? Ustadz Wahid, aneh nggak ngaji lagi deh. Kata-katanya kasar. Itulah Rasulullah lembut lisannya. Lembut lisannya. Indah perangainya. Karena itu orang datang kepadanya. Kenapa banyak ustadz sekarang orang lari darinya? Kata-katanya kasar. Perangainya tak lembut. Inilah ayah bunda. Ya kita diajarkan untuk jadi orang lembut. Bahkan tahukah kita bagaimana Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun. Berkatalah engkau kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Quran surat 20 ayat 42 sampai 44. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Monggo. Surat Toha, surat 20 ayat 42. Pergilah Sama. engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Siapakah yang dihadapi? Fir'aun. 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 Tak ada manusia lebih bobrok daripada Fir'aun. Tapi Allah tetap berpesan, berkatalah engkau Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Ayah, bunda, suami kita tak mungkin lebih bobrok dari Fir'aun.
Istri kita tak mungkin lebih jelek daripada Firaun. Anak-anak kita tak mungkin perangainya lebih buruk daripada Firaun. Lalu kenapa kita tidak berlaku lemah lembut terhadap mereka? Kepada Firaun saja harus berlaku lemah lembut. Bagaimana kepada istri, kepada suami, dan kepada anak? Apalagi orang tua. Firaun loh, manusia terbobrok loh. Tetap disuruh kita berkata yang lemah lembut. Semoga dia sadar. Anak itu dirangkul, bukan dipukul. Anak itu dicintai, bukan dibenci. Muslim itu dicintai, bukan dibenci. Maka saya sampai hari ini tak pernah habis pikir. Seorang ustadz berceramah dengan mencaci, memaki, dengan kata-kata yang kasar. Anda nggak pernah bisa terima itu. Apa iya dengan kata yang kasar orang jadi ikut kita? Apa iya dengan cacian dan makian bisa menyadarkan orang? Bukankah cacian dan makian membuat orang lari? Bukankah kebencian membuat seseorang tak pernah mendapatkan cinta? Cinta itu hanya lahir dari sebuah cinta. Cinta tak lahir dari kebencian. Halo, gitu ya Bunda ya? Insya Allah. Hati. Kalau bersih nikmat. Kalau kotor, sudahlah selesai. Yang keempat, sahlin. Ya. Siapa orang tak boleh masuk neraka? Yang pertama tadi apa pun? Orang yang dicintai orang karena dia baik. Dia baik, Yang kedua, rendah hati. orang yang rendah hati. Yang ketiga, orang yang lembut. Yang keempat, sahlin. Orang yang mudah untuk membantu seseorang. Mudah membantu, mudah care, mudah peduli. Itulah orang yang tidak boleh masuk neraka. Mudah membantu, punya rasa care, punya rasa cinta, punya rasa sayang. Mudah, Masya Allah ya. Kadang tak perlu dia diminta bantuannya, dia datang membantu. Itulah Muslim. Ini loh orang yang tidak boleh masuk neraka. Dia mudah mengangkat tangannya untuk memberi pertolongan. Dia mudah mengeksploitasi segala bentuk kemampuannya untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Ini loh orang hebat. Coba, yang menjadikan orang tidak tersentuh api neraka. Empatnya tidak ada yang berhubungan dengan ibadah. Semua berhubungan dengan sosial. Anda tidak pengen masuk neraka, tapi betapa sulitnya Anda membantu orang. Anda merindukan surga, tapi beratnya Anda peduli kepada orang. Anda berkata, saya rindu dengan surga, saya ingin bersama dengan Rasulullah, saya ingin bersama dengan para sahabat. Tapi saya tidak punya rasa care. Ada sebuah kisah indah. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya begini, keren banget orang ini. Ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasul? Kan serem banget ya tanyanya ya. Kapan kiamat ya Rasul? Rasulullah jawabnya apa? Wahai saudaraku, apa yang sudah kamu persiapkan menghadapi hari kiamat? Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, amalku biasa ya Rasul. Amalku juga tak banyak ya Rasul. Tapi satu yang saya punya, saya cinta sekali kepada Allah. Dan saya juga cinta sekali kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai.
Sahabat Anas menuturkan, tak ada saat itu yang lebih mengembirakan saya, kata sahabat Anas. Dan tak ada sesuatu yang lebih menggembirakan kami saat itu. Karena ternyata kami akan bersama dengan apa yang kami cintai. Kata sahabat Anas, aku cinta kepada Rasulullah. Aku cinta Abu Bakar dan aku cinta bersama Umar. Dan saya berharap kelak di akhirat saya bersama Rasul, bersama Abu Bakar, dan bersama Umar. Kata sahabat Anas bin Malik. Modal apa, Bun? Modal cinta. Cinta. Masya Allah. Indahnya Islam ya. Itu sahabat cuma mengatakan begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan sih kiamat ya Rasul? Rasulullah tanya balik. Apa kata Rasulullah? Emang apa yang udah kamu siapin kok kamu nanya-nanya kiamat kapan? Nggak ada ya Rasul, nggak ada yang saya siapin. Ibadah saya biasa ya Rasul, puasa saya biasa, sholat saya biasa. Tapi satu ya Rasul, saya cinta banget sama Allah dan saya cinta banget sama kamu ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Tahukah ya Bunda? Karena itu, kata sahabat Anas, kami bahagia sekali hari itu. Mendengar apa yang disampaikan Rasulullah. Saya sangat cinta kepada Rasulullah. Saya cinta Abu Bakar. Saya cinta dengan Umar. Saya berharap kelak di akhirat. Saya bersama dengan beliau. Tanamkan cinta. Jangan tanamkan kebencian. Saya cinta ayah bunda semua. Saya berharap nanti saya berjumpa dengan ayah bunda di surganya. Amin. Maka kalau begitu, yuk jangan pernah tanamkan kebencian. Capek, lelah, akhirat rugi, dunia sakit. Cinta bisa membuat di dunia warna merah menjadi hijau. Di akhirat, pastilah cinta yang kita dapatkan. Nah, inilah ya hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini pesan awal yang ingin saya sampaikan karena takutnya ibunda kecewa, ayah kecewa ya. Nah, itu satu. Pesan kedua yang mau saya sampaikan berkenaan dengan Bunda tadi sampaikan itu, apa kata Bunda? Saya sudah beli terjemahan Quran, saya sudah baca, tapi saya tidak paham. Orang tidak paham itu, Bun. Tidak apa-apa. Tapi satu yang saya ingin sampaikan. Ada satu ayat dalam Quran, tapi saya lupa ayatnya di mana. Saya hafal begini. Afala yatadabbaruna al-Quran. Am ala kulubin akfaluha. Apakah kalian tidak memahami dan merenungi Al-Quran? Atau hati kalian yang sudah mati dan keras? Ketidakpahaman kita kepada Quran. Salah satu penyebabnya adalah kerasnya hati kita. Tapi bukan ini Bunda. Yang dimaksud adalah orang yang sudah mengerti Quran, paham Quran, tapi tidak bisa menerjemahkan Quran dalam hidup. Kenapa? Karena hatinya keras. Ayah Bunda mungkin sering lihat. Ustadz hafal Quran. Ustadz paham Quran. Kok sombong banget ya? Kok perangainya nggak santun ya? Kok nggak bisa hargain orang ya? Itu jawabnya cuma satu, Bun. Hatinya keras. Hatinya keras. Ada ungkapan dari seorang ulama besar. Beliau mengatakan, Jumudul Ain. Seseorang itu tidak punya rasa care, kehilangan rasa cinta, kehilangan kepedulian. Karena apa? Min qaswatil qalbi. Karena hatinya keras. Kenapa seseorang itu hatinya keras? Karena dia terlalu asik dengan perbuatan dosa. Kenapa seseorang itu asik dengan dosa? Karena orang tersebut lupa mati.
Kok bisa orang itu melupakan kematian? Karena terlalu panjang angan-angannya. Loh kok bisa ya orang angan-angannya panjang? Karena terlalu banyak kemauan. Kemauan apa? Kemauan dunianya. Kenapa orang itu banyak sekali keinginan dunianya, seolah tak pernah selesai karena kecintaannya kepada dunia, dan cinta kepada dunia menjadi awal dari semua keburukan. Itu kata seorang ulama. Kenapa orang tak punya rasa care? Kenapa orang kehilangan rasa cinta dan kepedulian? Karena banyak dosa. Karena hatinya keras. Kenapa hati orang itu keras? Karena terlalu banyak dosa yang dilakukan. Kenapa seseorang asik dengan dosa? Karena dia lupa kematian. Kok bisa ya orang lupa mati? Karena dia panjang angan-angan. Loh kok bisa orang tuh panjang angan-angan? Karena terlalu banyak keinginan dunianya. Kenapa kok orang tak pernah habis dengan keinginan dunianya? Karena dia cinta dunia. Dan kecintaan kepada dunia adalah pangkal dari semua kerusakan dan keburukan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ya seseorang tak paham oleh karena hatinya sudah keras. Yang kedua saya ingin ingatkan bunda, memahami Al-Quran, memahami hadis, itu butuh pembimbing. Tak bisa sendiri, butuh ustaz. Karenanya Imam Syafi'i mengatakan begini, alalan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'i hadi bayan dzaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustad wa tuluz zaman. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda belajar ingin sukses, ada 6 syaratnya. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, Anda harus punya akal. Kalau nggak punya akal, nggak bisa. Ustadz, akal punya Ustadz. Tapi kalau ngaji tidur, ya sama dengan tidak punya akal. Tapi orang tidur jangan disalahin, karena orang itu sedang nikmat. Kalau nggak nikmat, nggak bisa tidur. Tuh satu. Jadi orang belajar mesti punya akal. Dengan punya akal, maka dia bisa belajar. Yang kedua, harus ada kesungguhan orang belajar. Ulama berkata, la yustata'al ilm birahatil jism. Sungguh ilmu itu tidak mungkin didapati dengan cara memanjakan tubuh. Saya ulangi, sungguh ilmu tidak mungkin didapat dengan cara memanjakan tubuh. Kita harus lelah, capek. Saya yakin kok, walaupun ngajinya di rumah ya, ya bunda ya, jam setengah 6 itu ngantuk. Apalagi sekarang subuhnya jam 4:13. Jam 3 kita sudah bangun. Jam segini kajian lagi. Habis ini urusan rumah lagi. Masya Allah. Kalau nggak ada kesungguhan, nggak mungkin ya bun ya mau duduk. Yang ketiga apa? Sabar. Orang belajar kudu sabar. Pelan-pelan. Apalagi yang di sini yang ngajar Ustadz-Ustadz keren. Ustadz Saiful Akib. Masya Allah itu Ustadz keren. Ya, sabar cuman sabar. Ustadznya sabar. Bunda sabar. Ayahanda sabar. Apalagi kalau Ustadz kemarin nggak ngajar, nggak ada pemberitahuan lagi. Waduh, sabarnya kudu gede. Masya Allah. Itu saya kepikiran betul itu. Aduh, Masya Allah. Kemudian yang keberapa sekarang, Bun? Yang keempat Empat. ya. Yang keempat mesti ada bekal. Orang belajar mesti ada bekal. Apalagi belajarnya online ya. Ada handphonenya, ada wifi-nya. Kalau nggak ada kuotanya, ada laptopnya. Masya Allah. Nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Yang keberapa sekarang? Kelima. Yang kelima, mesti ada pembimbingnya.
ada ustadznya. Nggak bisa belajar tanpa ustadz. Nggak bisa belajar tanpa pembimbing. Agama tidak bisa otodidak. Harus ada pembimbingnya. Kemudian yang terakhir apa? Tulus zaman. Tulus zaman itu orang belajar itu mesti panjang waktunya. Bukan sekali ngaji lama, bukan. Tapi panjang waktunya. Artinya kontinuitas. Yang ingin saya ingatkan pada diri saya, Bunda, ya, Bunda Darwilis. Jadi Bunda belajar itu memang kudu ada gurunya ya Bunda ya. Iya, kudu ada ustadznya. Kalau enggak nanti kita bisa salah paham tuh. Ya, salah paham terhadap ayat Quran repot. Nah, itu ayah Bunda. Mudah-mudahan manfaat. Gimana ya? Mantap Ustaz, Masya Kan Allah. ayah Bunda. Ada gitu. Ya, Kita silakan buka tanya jawab. pertanyaan baik, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ternyata masuk surga itu tidak harus sholat tahajud sekian rakaat, harus tiap malam, harus sedekah, harus ini. Tapi yang dilihat itu adalah pribadi kita, watak kita ya Bu Ustaz ya. Insya Allah. Jadi orang baik itu Ustaz. Ya. Nah, Bahkan pertanyaan saya mungkin pemuka itu kira-kira kalau kita wafat itu berapa orang yang menyatakan kita baik itu yang haram masuk surga Ustaz? Apakah majority semua orang bilang kita baik, baru itu termasuk dalam yang tadi itu diharamkan ke neraka itu? ayah, Bunda semua, kita nggak usah sibuk mencari nilai dari orang ya. Kita cukup berbuat baik aja ya. Orang mau bilang apa, kita nggak usah peduli. Nanti kalau demikian, kita akan sibuk membranding diri. Kalau sibuk membranding diri, saya khawatir kita terjebak pada ria. Karena asik mencari nilai dari orang, lelah, capek. Asik mencari nilai dari Allah saja. Dipuji orang, tak jadi rembulan kok. Dicela orang tak jadi sampah. Nabi yang super baik, masih saja ada yang tidak suka. Jadi kalau begitu, tidak usah sibuk dengan penilaian orang. Saya hanya satu, saya ingin berbuat baik. Orang mau berkata apa, saya tidak peduli. Terus saya tadi mengatakan di awal, ternyata sehebat apapun tahajud orang, jika dia tidak punya pribadi yang baik, ternyata tidak mengantarkan ke surga. Iya, bahkan Rasulullah pernah bersabda, Inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallu al asad. Sesungguhnya perangai yang buruk akan merusak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seperti cuka merusak madu. Madu itu manfaatnya luar biasa. Tapi tercampur dengan cuka, maka dia kehilangan manfaat. Ibadah ritual yang kita lakukan, sholat, puasa, haji, itu sungguh keren. Tapi semua itu menjadi hancur karena buruknya perangai kita. Buruknya moral kita. Buruknya akhlak kita. Sudah ya, kita nggak usah capek. Yang penting saya mau berbuat baik aja deh. Orang mau kayak gimana, terserah dia aja. Nanti terserah Allah mau dimasukin kemana. Iya. Ya. Baik Ustaz. Ini ada di chat dari Ibu Taziah. Assalamualaikum Ustaz, dengan perintah jangan sombong, bagaimana kita bila kita menyebut-nyebutkan kelebihan orang di depan dirinya dengan niat agar dia senang untuk berbuat baik, dengan kata lain memujinya. Apakah perbuatan tersebut akan berakibat orang tersebut menjadi sombong dan hal tersebut tidakkah dibenarkan? Bunda, saya cinta kepada ayah bunda. Karena itu, saya tidak ingin menjerumuskan bunda. Saya ulangi ya, saya cinta kepada ayah bunda. Karena itu saya tidak ingin menjerumuskan ayah bunda. Pujianmu kepada seseorang itu baik, tapi banyak pujianmu yang menjerumuskan seseorang. Karena orang menjadi sombong dan bangga. Lihat, sahabat tabi'in
Dan salafus soleh orang-orang dulu begitu rindunya dengan nasihat, tapi tidak suka dengan pujian. Nasihat itu adalah nutrisi, sedang pujian adalah racun. Karena itu, betapa tidak sukanya seseorang terhadap pujian, tapi begitu cintanya terhadap nasihat. Karena nasihat adalah nutrisi, sedang pujian adalah racun. Karena itu saat orang dinasehati, dia akan berkata, Alhamdulillah, masih ada saudaraku yang mengingatkan aku. Saat dia dipuji, dia minta perlindungan kepada Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum aku dengan pujian yang mereka lontarkan. Dan ampuni aku ya Allah dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka tidak pernah tahu. Boleh memuji, tapi janganlah berlebihan. Karena pujian itu menjadi racun buat saudara kita. Nasihat adalah nutrisi. Tapi hari ini orang begitu rindunya dengan pujian, begitu takutnya dengan nasihat. Sehingga ketika dinasehati dia berkata, urus aja diri kamu dulu, kamu aja belum tentu baik. Masya Allah. Kalau dipuji, senangnya luar biasa. Jangan. Boleh memuji, tapi jangan berlebihan. Karena itu jadi racun buat saudara kita. Saya khawatir saudara kita jadi sombong dan bangga karena apa yang kita katakan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin memperdalam atau bertanya dengan Ustadz. Kalau saya boleh Pak Mazwar. Silakan Bu Anida. Terima Dari kasih Pak Padang apa dari Bandung ini? dari Bandung Pak Mazwar. Silakan Bu Anida. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Maaf Waalaikumsalam. tadi saya agak terlambat dan mungkin ada keluar juga. Saya pernah mendengar dari pengajian yang lain bersama Pak Mazwar juga bahwa saat ini kita sering mendengar caci maki di internet Pak Ustadz dengan bahasa dari Muslim yang kurang etis begitu ya Pak Ustadz. Saya masih kurang bisa menerima kalau itu dibolehkan berdasarkan surat An-Nisa kalau nggak salah Pak Ustadz. Karena katanya itu karena kita sedang dizalimi. Apakah memang kalau kita sedang dizalimi kita boleh mencaci maki dan itu dibolehkan oleh Nabi gitu atau pernah dilakukan oleh Nabi? Kasih Pak Masya Ustadz. Allah. Ada ayat dalam Quran membalas kezaliman yang serupa itu dibolehkan, tapi dia lupa ayat selanjutnya. Jika engkau memaafkan dan membalasnya dengan kebaikan, jauh itu lebih baik. Coba renungkan bahwa mencaci memaki itu tidak boleh. Buka Quran surat 49 dari ayat 11 sampai 12. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Hai satu kaum, janganlah kau mencela kaum yang lain. Boleh jadi loh kaum yang kau cela itu lebih baik daripada dirimu. Janganlah wanita-wanita mencela wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang kau cela itu lebih baik daripada dirimu. Lalu apa lagi? Janganlah kau saling mencela satu sama lain. Janganlah kau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Siapa tidak bertaubat? Masya Allah ya, coba renungkan itu. Selanjutnya apa kata Allah? Hai orang mukmin, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Sebagian buruk sangka adalah dosa. Dan jangan pernah kau mencari-cari kesalahan orang. Janganlah kau menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri yang sudah mati? Tentu kamu jijik. Ini saja yang dipakai ya, Bun. Ya Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz. Kasih Pak Ustadz. Kasih Pak Mazwar. Masih, Masya Allah, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang lain.
langsung saja di apa unmute. Ustadz itu kalau ada yang meninggal gitu Ustadz ya itu di beberapa masjid waktu sebelum mensolatkan apa setelah mensolatkan tuh ada yang bertanya gitu pengurus masjidnya. Nah, ini apakah ini orang baik gitu baik baik gitu. Apakah maksudnya ada hubungannya dengan hadis ini ya Ustadz? Iya, Bud ya, tetapi Nabi tidak pernah memberi contoh sih ya. Ya, Jadi ginilah, karena itu sebenarnya ingin mengatakan begini, kan diawali dengan Bapak Ibu, jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Lalu kalau ada utang piutang, tolong nanti berhubungan dengan ahli warisnya, waris. gitu ya. Ya, Sehingga disampaikan, oh iya, ini orang berarti kalau sudah dimaafkan tidak ada dosa. Kalau utangnya sudah ditanggung berarti dia tidak membawa utang. Lalu dikatakan, apakah dia orang baik gitu. Lalu kemudian dikatakan baik. Tapi kadang-kadang ya kita tahu orang ini tidak baik, tapi dikatakan tetap seperti itu. Matinya saja misalnya minum khamr. Kan jadi kita jadi pembohongan. Bagaimana kita berbohong di dalam masjid gitu ya. Kalau saya lebih senang, yuk maafkan, doakan, semoga wafatnya ini menjadi wafat yang husnul khotimah. Saya kira begitu yang lebih baik ya. Wallahu a'lam. Pak baik. Ustadz, boleh menambahkan sedikit Pak Mazwar? Boleh silakan Bu Anida. Menyambung dari yang Pak Mazwar, Pak Ustadz, ada masjid di kampung saya di Bukit Tinggi, Pak Ustadz. Itu menolak untuk menyalatkan jenazah karena katanya itu orang tidak baik. Sehingga keluarga jenazah sampai memohon-mohon supaya tolong disolatkan di masjid itu, Pak Ustadz. Apakah itu dibolehkan, Pak Ustadz? Kasih, Pak Ustadz. Ayah Bunda, kewajiban kita terhadap Muslim, ya, satu, hendaklah ketika saudara Muslim kita wafat, yang pertama adalah mandikan dia. Yang kedua, kafani, solatkan dan kuburkan. Itu kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Selama dia Muslim, kewajiban itu melekat pada diri kita. Itu disebut fardu kifayah. Seorang itu baik atau tidak, bukan urusan kita, tapi urusan dia dengan Allah. Urusan kita memenuhi kewajiban kita kepada saudara Muslim kita. Mandikan, nyolati, kuburkan, itu kewajiban kita. Baik atau tidak orang itu, bukan kita yang menilai, serahkan kepada Allah. Kita ini aneh. Kita ini seolah-olah menjadi malaikat di dunia dengan menilai seseorang. Nabi tidak menyolati hanya satu. Tidak menyolati Nabi itu bukan berarti Nabi melarang menyolati, tapi Nabi tidak jadi imam. Ketika apa? Ditanya, apakah orang ini punya hutang? Punya ya Rasulullah. Dia tidak membayarnya? Tidak. Dia punya aset untuk bayar? Tidak. Kata Nabi, solati saudaramu dan Nabi pergi. Itu pun bukan berarti tidak boleh disolati. Nabi tidak jadi imam. Itu gara-gara hutang. Selain itu tidak. Kewajiban kita untuk menyolatinya. Jadi tidak boleh orang mengatakan, ini orang tidak baik. Kecuali dia mati dalam keadaan kafir. Baru tidak boleh. Tidak disolati. Ya, dia mati bunuh diri. Tapi kalau dia mati narkoba, dia tidak bunuh diri. Cuman dia overdosis. Dia tidak niat mati. Maka itu masih disolati. Ya. Nah, saya kira demikian ya. Allahu a'lam. Janganlah kita menjadi malaikat. Kita ini ngambil kerjaan malaikat. Biar malaikat yang menilai seseorang. Kasih, Wallahu Pak Ustadz. sama-sama Bun. Keren, Pak Mazwar. Ya, ini sehubungan ini dia Pak Abdul Syukur bertanya nih, apakah orang Islam yang bunuh diri kita wajib mensalatinya Ustaz? Ya itu tadi. Orang bunuh diri itu dianggap mati kafir. Tapi sebagian ulama dianggapnya tidak mati kafir. Wallahu alam itu ada perbedaan. Maka kalau dia tidak dihukumi kafir, masih disolati. Kalau dia dihukumi kafir, maka tidak disolati. Ya, Wallahu alam. Itu khilaf ulama. baik Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa kalau kita bersalah dengan Allah itu ada tiga ya yang harus kita lakukan. Kalau kita bersalah dengan manusia, minta maaf gitu Ustaz.
Kalau Mm-mm. sudah kita lakukan minta maaf, apakah kita tentunya dengan menyampaikan kesalahan kita itu apa gitu ya. Saya minta maaf ya pada hari Lebaran, tapi maaf-maaf umum saja yang nggak disampaikan kesalahan kita. Dan kalau kita udah sampaikan kesalahan kita, kemudian apakah kita sudah lepas utang kita kalau kita sudah menyampaikan begitu saja atau harus dimaafkan oleh yang bersangkutan gitu, Ustaz? Bunda, ayah, kalau kita mengambil hak seseorang, maka hak orang itu harus dikembalikan. Ya, kalau kita pernah bersalah, bukan hak yang kita ambil, maka kita meminta maaf kepada orang itu. Dia belum maafkan, mintalah maaf lagi. Dia belum memaafkan, mintalah maaf lagi. Setelah itu dia tidak maafkan, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ya, begitu ya. Ya. Nah, Tapi kalau kita mengambil haknya, maka kembalikan dia. Kembalikan. Tapi kalau kita minta maaf, dia tidak maafkan, minta lagi. Dia tidak maafkan, minta lagi. Dia tidak maafkan, serahkan kepada Allah. Saya bingung kalau ada orang tidak memaafkan. Sudahkah lebih hebat dirinya daripada Allah? Allah saja yang memberi segalanya. Salah kita tak terhingga. Allah buka tangannya untuk memaafkan kita. Kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang lain itu. Kalaupun kita memberi dikit sekali, lalu saat dia ada salah, pantaskah kita mengatakan, nggak bakal gue maafin. Masya Allah, Anda tidak paham betul itu. Nah kemudian ya, satu hal ya, kalau kita minta maaf kepada orang, kalau sesuatu itu diungkapkan, akan menjadikan dia tidak memaafkan dan bahkan menjadi pertengkaran. Lebih baik tidak diungkapkan, cukup minta maaf. Oh, Mm. Ya, wallahu a'lam. Begitu ya, ya baik, Bunda. Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah luar biasa pagi hari ini. Baik, Ustaz, kita tutup dengan berdoa bersama. Ustaz, mohon dipimpin doa. Mudah-mudahan kajian yang kita dapatkan pada pagi hari ini diberkahi Allah dan bisa kita amalkan semuanya, Ustaz. Dan Amin. Ustaz. Ayah, Pak Bunda. Maswar, bisa-bisa satu lagi Pak Maswar, saya tanya sedikit. Oh, iya boleh, Ustaz. Ini yang Pak Ibu Darwilis tadi ya. Silakan. Ya, Iya. Bun, silakan. Terima kasih Ustadz. Gini Ustadz, kalau seandainya kebetulan pada diri kita, kita dizolimi sama orang lain misalnya Pak Ustadz. Jadi mungkin terlalu sakit kan hati kita. Jadi kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, semoga Tuhan membalas lebih dari itu. Apakah itu kira-kira berdosa kita itu mendoakan kayak gitu Pak Ustadz? Cuma Bunda, itu, terima kasih. Bunda saya tanya, Bunda rugi nggak disakiti orang? Bunda Sakit, rugi nggak? rugi rasanya ya. Kalau karena kita dizolimi rasa sakit Pak Tanya. Ustadz. Saya bilang, Bunda rugi kan disakiti kan? Bunda Iya Pak sakit kan Ustadz. disakiti kan? Bunda tidak Iya, enak kan disakiti kan? Lalu Bunda iya. ingin saudara yang menyakiti itu sama dengan Bunda. Sesungguhnya bedanya kita dengan dia apa, Bun? Berat Pak Ustadz. Iya, karena itu pahalanya tanpa batas. Oh, Berat memang, tapi pahalanya tanpa batas. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala yang Bunda dapat berbanding lurus dengan besarnya cobaan yang Bunda raih. Masya Allah. Kalau ringan, pahalanya kipas angin, Bun. Masya Allah. Karena berat, pahalanya surga. Ya sudahlah. Iya, karena terlampau disakiti, jadi kita itu berdoa ya Allah semoga Tuhan membalas. Itu bukan doa, itu sumpah, Bun. Yang enak tuh ya Allah, sadarkan saudaraku itu ya Allah dan kuatkan diriku ya Allah. Oh, iya. Itu nikmat, Bun. Itu nikmat. Ya. Nanti kapan-kapan saya jelaskan di Quran tuh, coba surat 3159. Karena rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau berlaku kasar, maka mereka semua akan lari dan menjauh dari dirimu. Ya sudahlah, nanti ya kita bahas ya. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Silakan Ustaz ditutup Ustaz. semoga Allah merahmati kita semua, Allah memberkahi Amin. kita semua, dan Allah menjadikan hati-hati kita menjadi hati yang bersih, yang Amin. tidak menyimpan dendam dan sakit hati. Karena Amin. demi Allah kita akan hidup lelah dan neraka menunggu kita. Tapi kalau hati kita bersih, ada jaminan dari Allah.
Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, maka dia berada dalam jaminan Allah. Semoga Allah rahmati kita semua, Amin ya Allah. anak-anak kita, dan semoga Allah melindungi anak keturunan kita dan Amin. menjadi anak yang saleh dan saleha, dan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatim. Amin ya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, warahmatullahi sampai ketemu wabarakatuh. bulan depan insya Allah. Baik Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan kajian yang luar biasa. Dan mari sama-sama kita menjaga hati kita, dan ternyata untuk masuk surga itu memang yang paling utama kelihatannya kebaikan kita ya, akhlak dan pribadi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup sekali lagi acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ya.